Kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu, di majelis kebaikan, yang mana majelis-majelis seperti inilah yang kita harapkan keberkahannya sampai ke anak cucu kita. Salah satu amalan yang keberkahannya itu sampai kepada anak cucu itu hadir majelis. Mungkin sampean sekarang hadir majelis, mungkin dulu mbah-mbah kita, datuk-datuk kita dulu, mungkin datuk yang keberapa, mungkin mereka hanya mungkin terlintas pengen hadir majelis tapi nggak bisa hadir. Akhirnya Allah ganti itu, Allah sampaikan keberkahannya, akhirnya sekarang kita mudah hadir majelis. Jadi hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini keberkahannya nanti akan Allah sampaikan ke anak cucu kita. Maka orang yang hadir, rajin hadir majelis, walaupun kita ini orang awam, bahkan ngaji-ngaji ini nggak paham apa gitu yang disampaikan Ustadz, nggak paham. Yang penting hadir, maka nanti suatu saat anak kita, cucu kita, atau pokok keturunan kita, kalau nggak Allah jadikan orang alim, maka minimal mereka akan cinta kepada ilmu dan orang alim. Itu sudah sunatullah itu. Jadi orang-orang yang hadir majelis, istiqomah hadir majelis, maka Allah sampaikan keberkahannya sampai ke anak. Kalau anak nggak dapat ke cucu, cucu nggak dapat ke anaknya, pokok ada aja keturunan kita nanti yang jadi orang alim. Dan semoga Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang alim semuanya. Apa untungnya punya anak alim? Wah, nggak tahu ini, ya kan? Punya anak cucu alim itu, kalau kita mungkin sering mendengar kalau anak hafal Quran, maka nanti akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya. Dia akan bisa menolong 70 orang dari keluarganya. Kalau kita punya anak orang alim, bukan hanya 70, bukan hanya 70 yang bisa ditolong oleh anak kita itu, tapi sekehendaknya anak kita mau berapa dia akan menolong. Dan pastinya pertama kali orang yang diingat oleh anak-anak kita, kalau kita punya anak alim dan dia ini jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah, sehingga dia ini dikasih wewenang oleh Allah untuk ayo syafaati siapa orang yang kamu mau syafaati, ayo tolong siapa orang yang kamu mau tolong. Pertama kali yang akan diajak ke surga pasti kita, orang tuanya. Bahkan abah kita, mbah-mbah kita, datuk kita, semuanya akan dibawa oleh anak kita yang alim tadi itu. Maka minta sama Allah setiap hadir majelis, ya Allah, saya nggak alim, tolong jadikan anak saya alim. Kalau enggak anak saya, pokok anak keturunan saya jadikan orang-orang yang alim. Maka doa yang sering diajarkan, waj'alna lil muttaqina imama, itu pemimpin orang yang bertakwa itu pasti alim. Takwa itu enggak akan ada kecuali pasti ada ilmu. Maka alim itu Masya Allah. Nah, kita hadir majelis kayak gini harapan kita, walaupun kita ini ibaratnya orang awam, semoga anak-anak kita nanti jadi orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham, orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, sehingga kita akan ditolong dan dibawa oleh mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini salah satu usaha juga biar anak kita ini jadi orang alim. Kan banyak orang pengen anaknya alim, tapi anaknya nggak pernah dibawa ke orang alim. Betul? Hah? Orang pengen anaknya alim, tapi nggak pernah dibawa ke orang alim. Wah, di sini, misalkan, karena anaknya itu kelakuannya itu luar biasa. Wah, jangan, nanti malah, wah, jangan. Justru anak kita yang bandel-bandel itu sering-sering dibawa ke orang alim. Nggak ngerti nanti di sana mungkin teh disiramkan ke mukanya kiai misalkan ini. Saking anak kita memang overnya itu luar biasa gitu ya. Niatnya apa? Niatnya ngambil berkah orang alim. Mbak nyari ilmu, anak kecil itu kalau diajak pengajian mereka nggak terlalu nyambung. Kalau diajak main baru nyambung. Tapi niat apa? Tabarruk, ngambil berkah. Jadi sahabat-sahabat itu disuruh Nabi untuk bawa anaknya ke Nabi. Mana anakmu? Dicari. Loh, mana anakmu? Mana anakmu? Jadi ditanyakan anaknya, suruh datang ke Nabi.
mungkin nanti minimal Nabi melihat ini anaknya. Jadi salah satu kebiasaan salaf, para ulama-ulama kita, mereka itu saking pengennya punya anak alim, mereka itu sering-sering bawa anaknya ke orang alim. Sering-sering. Jadi kalau hadir majelis, bawa anaknya. Nanti setelah majelis, walaupun hanya sekedar salaman sama orang alim, salaman sama guru, salaman sama habib, yang penting bawa. Sering-sering itu. Lupakah kita dengan suatu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika didatangi orang, wahai Syekh, tolong syafaati atau tolong doakan, saya punya saudara ini baru meninggal, dia ini orangnya sepokok preman kampung, wahai Syekh, tolong doakan semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya dan bisa nanti masuk surga. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia pernah duduk bersamaku di majelisku? Gak pernah. Wah, ini preman kok. Preman biasanya anti majelis. Tapi preman akhir zaman banyak yang suka majelis, walaupun hanya jaga parkir, yang penting majelis, ya kan? Di Anwaha itu yang jaga-jaga parkir itu ya preman-preman. Jadi saya bilang gak usah masuk ke masjid, pokok bagian luar. Yang penting kan dapat berkahnya. Lo coba kalau motor di luar nggak dijaga, ada maling, siapa kira-kira tanggung jawab? Ya? Pas datang bawa motor, pulang nangis. Kenapa? Motornya hilang. Nah, maka itu saya suruh tuh, ayo preman-preman jaga majelis, jaga motor, pokok yang penting dapat berkahnya majelis. Kalau belum siap masuk ke masjid, ya kan? Artinya apa? Ini orang kelakuannya pokok luar biasa. Semua maksiat, dosa-dosa besar dilakukan. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani nanya, pernah hadir majelis? Enggak pernah. Kemudian pernah ini duduk bersamaku satu jamuan, saruan, kemudian satu tempat satu jamuan sama Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak pernah. Ini orang enggak pernah kumpul sama orang alim. Bahkan sekedar saruan kumpul sama orang alim, saruan makan enggak pernah. Akhirnya ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah ini orang pernah melihatku? Enggak pernah. Enggak pernah lihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibaratnya seorang ulama yang paling terkenal saat itu, ini orang ini enggak pernah melihat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, pernah enggak dia lewat di jalan yang mungkin biasa aku lewati? Enggak pernah. Rumahnya di sana, bukan di sini. Subhanallah. Terus ini orang pernah enggak? Ini orang pernah enggak kira-kira? Pernah enggak kira-kira ini mendengar namaku? Mendengar aja, mendengar. Kata orang ini, kayaknya nggak pernah. Wah, pokok premannya mentok nih preman itu. Subhanallah. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adakah dia itu cinta kepada orang yang cinta kepadaku? Atau adakah dia itu kenal sama orang yang mana orang itu kenal sama aku? Akhirnya kata orang, ulun, wahai Syekh, dia itu saudaraku. Dia sangat cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya, dan sungguh demi Allah aku cinta kepadamu, wahai Syekh. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya sudah, aku mintakan syafaat pertolongan dari Allah untuk saudaramu itu dengan berkat dia cinta kepadamu dan engkau cinta kepadaku. Subhanallah.